kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kami berkemenangan. Oleh anugerah kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah perdana di ibadah budi pekerti Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkati kami semua supaya tidak satu orang pun yang pulang dengan sia-sia, tetapi kami pulang membawa berkas-berkas berkat-Mu di tengah-tengah keluarga kami, supaya mereka mengalami pembaharuan dimanapun mereka berada, khususnya di kelas, baik juga di tengah-tengah keluarga mereka. Hamba-Mu Tuhan, mari Kau bungkus, kuduskan supaya setiap firman yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan, dan kami semua sama-sama diberkati. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Supaya kau pulang ada cerita keluarga ya, jangan nyaman dengan kebodohannya ya. Tadi Pak ya, sama dulu kalau perlu kamu nyanyi tentang waktu. Sepanjang liburan tanggal 8 sampai mengakhiri 2023, ada yang makan tidur, main game, bangun tidur, makan lagi, main game lagi, macam-macam gaya-gaya aktivitasnya. Ada yang membangun dirinya, ada yang menurunkan dirinya sehingga menonjol ke depan 2 inci, 3 inci, berapa inci ya. Waktu ini berwaktu kau menghabiskan selama 2023 kemarin, ada yang hanya kue, ada yang hanya main game, itu yang kau lakukan, sehingga tidak ada sesuatu yang kau bawa yang terbaik bagi 2024 ini ya. Bertanggung jawab di segala waktu ya. Temanya sudah jelas, boleh kita baca, bertanggung jawab di segala waktu. Anda yang tahu bagaimana Anda mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Hak kita sama-sama dalam satu hari ada berapa jam? Berapa jam ya? Tuhan memberikan kita hak yang sama. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah Anda mempertanggungjawabkan waktu demi waktu atau detik demi detik itu untuk kebenaran atau menyenangkan Tuhan? Ada yang tahu? Jangan Anda pikir mentang-mentang dikasih Tuhan waktu yang sama, kamu punya pikiran begini. Ini kan waktu gua, ini kan hari gua, ini kan saya, suka-suka saya dong, nggak bisa. Bagaimanapun waktu itu harus kita pertanggungjawabkan. Maka 1 jam apa yang kau lakukan, jam berikutnya apa yang kau lakukan, semua itu dimonitoring oleh Allah. Kamu harus sadar ya, pemberi waktu adalah Tuhan. Maka kita yang mempergunakan pertanggungjawabkan, supaya ketika sangkakala berbunyi dan Tuhan datang menjemput kita, akan diminta pertanggungjawaban waktu yang kau pakai sepanjang di dunia hidup. Mulai sekarang punya kesadaran bagaimana untuk mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan Tuhan. Jangan sia-siakan 1 detik pun itu waktu. Sebab itulah mari sadar untuk mempergunakan waktu itu yang baik, yang positif dan benar, dan tentunya untuk masa depanmu. Gak merasa berdosa ketika terlambat, gak merasa berdosa kamu mengabaikan waktu hanya untuk keinginan dagingmu. Contoh, main-main. Ada yang main game sampai 1 harian kemarin, atau ada yang sesuatu yang tidak berkenan, ada yang tahu. Tetapi yang pasti untuk memulai perjalanan kita 2024 bertanggung jawab. Oleh karena itu sadar perbulan waktu yang ada. Tolong minta kekuatan daripada Tuhan supaya dicakapkan Tuhan kita mempergunakan waktu. Ada yang tahu bagaimana mempergunakan waktu? Yang pertama belajar apa? Di sekolah. Yang kedua ngapain apa?
Jadi mari miliki rasa tanggung jawab yang dalam supaya Anda bisa menghargai Tuhan juga di situ. Karena sang pemberi waktu adalah Tuhan. Ya, dalam 1 jam berapa menit? 60 detik. 60 menit, Maka gini, perlu Anda sadar supaya maksimal waktu itu mau pakai. Nah, kalau di sekolah kondisinya kan sudah ada jam-jamnya untuk mampir ini, jam ini, mampir ini. Itu sudah terprogram. Tinggal bagaimana hatimu, pikiranmu, actionmu untuk bertanggung jawab. Masih ada di sini yang kurang sadar bahwa waktu itu terus berjalan, kecuali jam tanganmu baterainya habis, stop detiknya. Saya tekankan sekali lagi, sadarlah Anda dan bertanggung jawablah mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena pada saatnya nanti kita diminta bertanggung jawab selama kita ada dalam dunia ini. Ngeri nanti kita bertanggung jawab, ngeri. Seperti meja hijau dalam kondisi mahasiswa di sidang. Jangan Anda pikirkan di sidang. Nanti layar kehidupanmu seperti ini dipaparkan. Mulai dari kamu lahir dari ke dunia sampai kamu meninggal. Jadi jangan main-main mempergunakan waktu. Sadar ya, khususnya laki-laki. Nggak ada kesadaran. Oh, saya ini jam belajar matematika kok nongkrong di atas sampai ada berlaku bertiga orang. Come on, saya tekankan sebagai hamba Tuhan, pakai waktu dengan baik. Saya hanya mengasihi Anda supaya ketika kita sama-sama nanti masuk dalam ruang persidangan, kita semua bertanggung jawab dan benar-benar memakai waktu dengan baik, dan itu hanya untuk memuliakan Bapa kita di surga. Maka ketika kita mampu menampung segala waktu, tentunya kita memiliki sikap. Maka jaga sikapmu. Karena gini, ketika kau belajar kan tentu jaga sikap supaya kamu benar-benar fokus, dan setelah kamu fokus, kamu paham apa yang kau pelajari. Nah, kalau ada temanmu yang mengganggu, kau belajar lah. Kamu harus punya sikap. Tentukan sikapmu. Karena apa? Kamu sedang sadar bertanggung jawab memakai waktu yang ada. Ya, kalau Anda menang di sini, ada sikap, tentukan sikap. Saya percaya, raihlah hadiahnya. Apa hadiahnya? Saya lagi setingkat sini. Ketika kamu ada di jam-jam belajar, kamu tentukan sikapmu. Jangan lagi ada bicara jam bos, nggak ada atau apa lagi. Tetap kamu kondisi belajar. Kalau ini Anda miliki, Anda berkemenangan di sini, maka raihlah hadiahnya. Apa hadiahnya? Anda memahami pelajaran. Tentu ketika ada ujian, kamu mendapat hadiah, nilai yang memuaskan sesuai kemampuanmu dalam memahami apa yang Anda pelajari. Ini langkah pertamanya. Setelah Anda mendapat hadiah, tentu puas kan? Teman-teman kemarin puas dia. Oh, ternyata hasil perjuanganku selama ini, perbuatanku selama ini memuaskan diri Anda, karena Anda sudah maksimal, sudah bertanggung jawab di dalam mempergunakan waktu. Maka Anda puas ketika Anda dipanggil juara 1, juara 2, juara 3, dan yang lain-lain. Percayalah, langkah pertama ini kalau Anda menentukan sikapmu dalam segala sesuatu aktivitas kehidupanmu, saya percaya raih kemenanganmu dan Anda puas. Kalau belum, tunggu, mungkin masih ada perbaikan yang lain. Maka tentukan sikapmu supaya kita puas, dan jangan lupa puas ketika saya juara 2. Jangan, tetap jaga sikap, karena mempertahankan sangat susah, tetap merebutnya sangat gampang kalau mau belajar. Lanjut Pak. Maka hari ini firman ini terdapat di dalam buku Khotbah 3 ayat yang 11. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 1, 2, 3. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka Dia memberikan kekuatan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelamatkan. Tolong sekali lagi baca, langsung pahami,
jawab, kamu sadar menggunakan waktu. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan dia memberikan ketepatan bagi mereka, tapi manusia tidak dapat. Ya, sekali lagi. Hidup kita ini ditentukan Pengkhotbah pasal ayat yang 11. Kamu mungkin gak pernah menyadari bahwa hidup kita ini ditentukan oleh waktu. Baik. Maka sadar, saat ibadah ya ibadah, saat belajar kan seperti di ibadah tapi coret teman. Tidak dapat kehidupan dia yang ada. Come on. Sekali lagi mendekatkan hidup kita ini sepakat atau kita sepakat dengan Tuhan bahwa kita hidup diatur oleh waktu. Diatur oleh waktu. So, sekali lagi sadar dan bertanggung jawab Anda mempergunakan waktu, karena kita tidak bisa menyelami jam ini kita sehat, jam berikutnya belum tentu sehat. Maka pergunakan dan bertanggung jawablah. Sekali lagi, pergunakanlah jam ini dan jam berikutnya kita tidak tahu kondisi kita, tetapi yang pasti jam pertama kita sehat belum tentu jam kedua kita sehat. Oleh sebab itulah sadarlah, pergunakan waktu dengan baik dan bertanggung jawab supaya apa yang kau inginkan kamu bisa meraih. Lanjut Pak, ada lagi. Dan sadar dalam memakai waktu. Boleh dibaca 1, 2, 3. Sekali lagi baca, nanti seperti ada sesuatu. Sekali lagi baca, pahami, mengerti. Baca, pahami, mengerti. Setelah ini ada sesuatu. 1, 2, 3. Waktu yang terbuang sia-sia adalah kehilangan potensi dalam hidupmu. Gunakan waktu dengan bijak, karena waktu tidak akan pernah kembali. Jangan pernah menunda-nunda, lakukanlah segera apa yang harus dilakukan. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Jangan sia-siakan. Kemana Kusoni ini menunggu kamu bisa jawab untuk hadiahnya 50.000. Tadi ada kata-kata bijak 4 yang sebenarnya. Empat. Kasih punya juga. Kalau salah dikurangi nih jawab gimana dia? Ayo, hadiahnya 50.000 kemarin beli bakso. Satu apa tadi? Makanya dibaca, dipahami, dimengerti. And then itu aja, ada 4 tadi. Dikurangi 40 nilainya. Ibu Idan, nilai aja dikurangi kalau nggak tahu dia. Kalau tahu dia 100, tambah dia 50.000. Ayo. Makanya dibaca, dimengerti, dipahami. Kecuali Pak, makanya dia megang dia. Ayo kali ya, 1, 2, 3. Sayang semuanya. 1. Dibaca, dipahami, dimengerti. 2. Dibaca, dimengerti. 3. Berarti dikurang nilainya. Sonia, kasih sama Sonia. Sonia. Ayo apa tadi? Kamu. Mengimbu. Banyak dibaca ke dipahami. Macam ikan lohar, megap. Lala kosong semua otaknya. Apa? Oh, terakhir. Sini punya.
Gerak ke sini. Nah, ada yang sini. Ada yang sini. Posisi sama dia sini. Ayo, apa tadi? Terang kawan, beli tomat, cabai, ikan teri, ada lagi. Satu. Gak boleh, harus berurut dong kan? Tersistem dia. Cepat satu. 100.000 dong tidak baik. Wah, apa jadi apa? Pertama, waktu yang terbuang sia-sia, mengurangi potensi. Tiga. Empat. Baca. Sekarang kali 5 ya. Ya, yang nomor 2 bisa kita nanti bersih-bersih mainkan. Nanti Bapak. Kedua, gunakan lawannya Indonesia. Intinya kesimpulannya adalah bertanggung jawablah dalam menggunakan waktu dan sadarlah bahwa itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Kita berdoa. Semua kita berdoa. Berdoa. Ayo kita berdoa. Yuk. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan pesan-Mu yang terdapat di dalam Khotbah 3 ayat 11. Kami Tuhan tidak mampu untuk melalui setiap waktu yang Tuhan berikan. Tetapi kami rindu Tuhan, kami mau bertanggung jawab untuk menjalani waktu dan waktu yang Tuhan berikan. Peganglah tangan kami Tuhan, supaya kami seiring sejalan dengan Tuhan. Kami mau kehidupan kami tahun 2024 menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu sejauh mana anak-anak ini mendengarkan pesan-Mu di pagi hari ini, berkatilah, limpailah mereka kesadaran dan tanggung jawab, supaya kehidupan mereka ke depannya sungguh-sungguh bertanggung jawab mempergunakan waktu yang ada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari ini, tetapi Roh-Mu yang memampukan, Roh-Mu yang mencakapkan untuk supaya mereka bisa sadar dan bertanggung jawab di dalam waktu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga memberikan sebagian harta yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami berikan pelayanan di tempat ini. Mari Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita dan kerelaan. Engkau limpahkan Tuhan kesehatan, baik juga kepada keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah perdana ini. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan penuntunan-Mu ada bagi kami, dan kami juga Tuhan bersyukur buat hari yang indah ini, di mana Tuhan cuaca Engkau lakukan hujan ini tetap yang membutuhkan. Kami akan juga berdoa untuk bangsa kami dan negara kami. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Nanti Dia menuntut kita berdoa syafaat bagi bangsa kita, khususnya bulan 2 ada pesta demokrasi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyafaat kepadamu, khususnya bangsa kami, negara kami ini, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah damai itu ada di bangsa ini, damai itu ada di bangsa ini. Mari Tuhan, Shalom Indonesia itu, damailah Indonesia itu. Biarlah Tuhan kami menjaga keharmonisan, toleransi umat beragama. Kami tetap menjaga itu supaya kami hidup harmonis di tengah bangsa ini. Jikalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kami tolak itu segala siasat mereka. Kami tolak perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, khususnya dalam pemilihan kepresidenan, bahkan anggota-anggota dewan yang lain, Tuhan, Engkau memberkati pemilihan yang ada supaya berjalan dengan kondusif, jauh daripada kejahatan dan hal-hal yang lain. Kami menginginkan ada kedamaian dan kejujuran dalam pemilihan presiden yang ada, bahkan anggota legislatif. Kami membutuhkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami membutuhkan pemimpin yang toleran antar umat beragama, yang memiliki wawasan tentang NKRI dan tentang landasan Indonesia yang ada di tempat sini. Kami serahkan Tuhan dalam tangan. Demikian juga tim kepolisian,
aparatnya mana? Mereka berjaga-jaga dengan baik supaya tidak ada kami golongan ada kejahatan untuk mengganggu masanya pemilihan kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih dan doa kami diberkatilah Tuhan. Karena kami sini bertempat tinggal, berkatilah gubernur yang ada, berkati bupati yang ada, berkati para inspektor Tuhan supaya tidak ada pengangguran di perbuatan ini. Berkati juga antar umat beragama yang di kota ini, PKB yang ada yang berkati supaya kami bisa hidup harmonis di tengah-tengah keberagaman umat beragama. Terima kasih. Demikian juga SMP Negeri Seperempat kami kami serahkan dalam tangan penasihat mulai dari kepala sekolah sampai penjaga sekolah. Mari cekkan dengan tali kasih, namakan kami waktu kami dalam keberbedaan, tetapi kami bisa saling menjaga, bisa saling menghormati supaya Tuhan Yesus kami hidup kondisi di tengah-tengah Fransi SMP Negeri Seperempat. Terima kasih Tuhan dan pujilah namamu. Mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita sampaikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Satu, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari arahkanlah hatimu menerima berkat kesulitan kita di pagi hari ini. Berkat yang melimpah-limpah turun atasmu. Dijauhkannya kita dan segala mana bahaya. Ketika kita keluar dan kembali lagi masuk rumah kita, dijauhkannya kita dan berbagai malapetaka. Tetapi berkat Tuhan melimpah-limpah dan sampai Maranatha Yesus menjemput kita, orang-orang percaya dan melakukan perubahan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,